dari Singapura. Why? Karena harusnya jam segini di hari ini gue itu udah harusnya ada di Tokyo gitu, udah balik Tokyo lagi, udah ada di rumah. Why? Di Singapura. Pemandangannya lucu. Ceritanya panjang. But we have all the good time here sampai jam 8 malam nanti. Jadi mending gue cerita-ceritanya. Tadi tuh pas lunch gue datangnya agak mepet gitu, jadi tinggal 15 menit kafetarianya mau tutup, tapi gue baru datang gitu, terus dibilangin kayak 15 menit lagi ya gitu. Jadi gue makannya buru-buru gitu, padahal gue pengen minum kopi gitu kan, karena gue habis tidur paginya gitu, tidur banyak dan belum pup gitu, jadi harus didorong sama kopi. Biasa gitu, bisa it works. Aku mau ngelanjutin klub yang ada di rumah gitu kan, tentang gimana kayak pas pulang tuh gue merasa aneh gitu sama rumah gue sendiri. Sebenarnya gue milih pulang itu karena gue udah 2 tahun di Jepang tapi belum pulang sama sekali, karena di tahun-tahun sebelumnya itu gue benar-benar fokus buat kayak ujian masuk dan segala macamnya. Jadi kayak nanti dia pulangnya nanti kalau misalnya udah dapet kejelasan aja, gimana kalau misalnya gue udah keterima S2-nya gitu, terus gue bisa balik ke rumah dengan kabar yang baik gitu, dan gue juga agak tenang gitu. Terus yang alasan lainnya adalah karena ya setengah-setengah aja gitu, jadi 2 tahun research student terus 2 tahun menuju masternya. Jadi ya udah gue pulang di sini di antara 2 tahun ini gitu. Dan walaupun plannya belum jelas banget, tapi kayaknya gue bakal pulang lagi itu 2 tahun lagi gitu pas nanti udah lulus S2-nya gitu. Padahal gue berharapnya ya keluarga yang bisa ke Jepang sih, jadi kita bisa main bareng-bareng. Itu aja sih. Jadi kayak emang agak maksain gitu, kayak harus benar-benar pulang gitu. Akhirnya ya udah gue beli, dan tiketnya pun gak murah gitu. Gue dapet tiket yang mahal karena belinya tuh agak mepet-mepet gitu, dan mungkin high demand juga, Maret banyak yang ke Jepang gitu ya, jadi tiketnya agak jadi mahal gitu. Sampai rumah akhirnya miskin lah gue, nggak punya uang apa-apa karena uangnya dihabisin buat beli tiketnya dan beli oleh-oleh juga. Tapi untung kayak gue buka kayak agak sedikit just tip gitu deh, pokoknya teman-teman gue pada nitip ke gue terus gue beliin gitu, dan ada ongkosnya kayak gitu. Sebenarnya bukan just tip banget ya, ini lebih ke kayak relasi gitu lah, like, ke internal, kayak teman-teman gue doang gitu. Gue nggak buka-buka yang sampai jadi bisnis dan segimananya. Inilah prosesnya. Jadi pertama dari Tokyo ke Narita itu jauh banget dari rumah gue ya. Sebenarnya nggak jauh banget sih, kayak Tokyo dan Chiba gitu sebenarnya deket, tapi kayak gue ada harus menempuh kayak 1,5 jam gitu untuk sampai Narita. Nah, pesawat gue itu pagi masuknya, jadi gue dari rumah itu jam 4 pagi, jam 3 atau jam 4 ya, jam 4 pagi pokoknya gue gerek-gerek koper sampai ke stasiun, dari stasiun untuk menuju stasiun yang ada kereta yang direct sampai Narita, itu ada Keisei. Itu gue harus naik 2 kereta berbeda gitu. Nah, itu yang bikin gue agak panik di situ terjadi. Kayak gue susah banget nyari Jobansen di Kitasenju Station. Itu Kitasenju Eki nanka Jobansen mitsukarana katta kara macam-macam panik datang de, kayak gimana gitu, gimana nanya sapamnya juga, kayak sapamnya tuh kayak menghindarin gue gitu ya. Banyak hal-hal gestur-gestur yang bikin bad mood hari itu juga. Dan perjalanannya itu sulit gitu, maksudnya sulit tuh kayak ya itu tadi, karena gue lagi dapet juga, terus kayak nggak tahu moodnya lagi nggak enak, dan kayak tantangannya tuh banyak banget untuk ke bandara itu gitu. Dan honestly gue nggak pernah suka sih sama perlakuan orang-orang yang kerja di bandara tuh. Gue nggak ngerti jutek itu buat apa gitu, kayak menjawab pertanyaan dengan jutek tuh buat apa gitu. Terus menyuruh orang-orang gitu, menyuruh penumpang melakukan sesuatu misalnya. Yes, barusan ada ibu-ibu Singapura yang bersihin hotelnya.
terus dia baik banget gitu, kerjanya satsit cepet gitu. Terus di sini gue cuma kayak lagi laptop di sini sambil minum kopi. Dia kayak bersihin, ngebenerin ininya, terus juga kayak ganti-ganti toilet, terus kayak gitu-gitu. Terus di akhir tuh kayak dia nyemprot kayak pewangi gitu. Terus dia bilang, "Oke, ma'am, all done, selamat hari raya," gitu. Akhirnya sampai di bandara dan itu dingin banget, kayak di Tokyo itu masih 3 derajat gitu. Terus ya udah, gue transit Singapura. Habis dari transit Singapura ke bandara Soekarno-Hatta. Jadi Soekarno-Hatta itu ada masalah lagi. Gue udah buru-buru kan, kayak udah isi bea cukai segala macam. Gue ngelewatin bagasinya cuy. Jadi kayak gue udah keluar, udah lewat imigrasi, udah keluar. Terus lah, tempat ngambil bagasi di mana gitu, saking nggak tahu, saking kayak udah capeknya, terus kayak udah bener-bener pengen pulang gitu. Akhirnya gue masuk lagi, di scan lagi segala macam. Terus ternyata ya kayak biasa sih, nunggu bagasi tuh lama banget kan. Ya udah nunggu lama banget di situ dulu. Bagasinya ada, terus ambil, lecet-lecet gitu lah biasa kopernya, tapi ya nggak sampai yang parah-parah, karena gue lihat ada yang sampai kopernya tuh kebuka gitu loh, kayak bukan meledak apa sih ya gitu, kebuka. Terus baju-bajunya kayak kebuka gitu. Bentar kebanting, untungnya koper gue aman. Ya udah keluar, terus ya ketemu sama keluarga, pelukan dan nangis. Kayak gue selalu nangis sih kalau dia peluk keluarga tuh, gue selalu nangis. Terus sekarang now I get emotional so easily. It's okay, I like that. Ya kayak oh my god, finally home gitu. Dan panas banget di Jakarta waktu itu, kayak 29 derajat sih sekarang malam, dan kayak masih musim hujan waktu itu. Dan gue pakai bajunya kayak gini kan, kayak tebel gitu, terus ada satu lapis lagi yang lebih tipis. Terus gue juga pakai jaket gitu, jadi hari itu tuh panas banget gitu. Tapi kayak ya beda banget gitu kan, kayak di Tokyo 3 derajat ke Jakarta yang 30 sekian derajat gitu. Tapi lega banget akhirnya bisa ada di dekapan keluarga lagi. Terus kita pulang ya, home finally. Majikan nih mas, azan asar, kita tunggu dulu, setelah azan baru lanjut lagi. Kelihatan nggak ya? Kalau di dalam rumah nggak terlalu kelihatan, tapi kalau misalnya kena sinar malam gitu, everything like in front of your skin, even like glowing like. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan banget, sama sekali nggak kelihatan ya. Kalau di sini agak kelihatan gitu dikit, kayak ada bling bling. Ada pujian di rumah setelah kayak 2 tahun gitu belum pulang. Kan ada ujian juga tuh di tahun kemarin 2023, jadi kayak di sepanjang tahun 2022-2023 tuh mempersiapkan kayak ujiannya buat masuk sekolah. Udah nyampe katanya berkasnya ke kampus ya? Di tulisannya sih udah nyampe, tapi tuh nggak nanya ke kampusnya. Tapi kayak udah kok, aman. Tapi ini mau cari takjil. Iya. Udah 70 udah Ika buat daya Dajil 20, daya sama kontraku 2. Oke, jadi mau jalan-jalan cari takjil sore juga. Dan sebenarnya mau ceritain gimana sih perasaan aku pas udah balik ke rumah ini, karena aku nggak tahu apa semua orang merasakan ini atau enggak. Coba kalian ceritain, kayak karena mungkin udah lama juga ya, ada 2 tahun. Jadi pertama kali masuk ke rumah ini tuh aneh banget, kayak perasaan asing tuh masih ada banget. Dan kalian tahu gak sih kalau pertama kali kalian ke ruang atau space yang baru itu, kalian pay attention sama detail-detailnya gitu. Jadi kayak gue ngeliat setiap sudut corner rumah gue tuh kayak, oh situ ada debu, kipasnya berdebu, terus kok ini ada di sini, dulu nggak ada di sini, terus oh ini dulu tempat ini, sekarang jadi tempat ini, dan segala macam. Apalagi
Ayah gue tuh termasuk orang yang cepet banget gitu loh berubahnya. Dia suka banget kayak mengubah-ubah interior rumah dengan segala macam gitu. Jadi perasaan asing tuh ada banget, dan aku cukup terkaget-kaget gitu bahwa oh, gue bisa merasa kayak gini ya di rumah gue sendiri, dimana gue menghabiskan waktu kayak ya hampir berapa ya, gue kuliah di Jogja sih, jadi kayak mungkin kayak 17 tahun di rumah ini. Apaan ada di bawah? Kantongnya habis bawa. Ya udahlah. Deh nyoba. Sekarang kita udah mau belanja. Gak ngerti apa nih? Kita habis beli takjil. Banyak banget. Tanggal 5 Maret 2024 kita kehilangan Riri. Sebelumnya kan kita punya grup dimana close friend gitu ya, gue, Nisha, Sela, Amal. Di grup itu kita udah bagi informasi gitu sih tentang kayak gimana kondisinya Riri dan sebagainya. Dan akhirnya tanggal 5 itu kita kehilangan Riri sore jam 3:15. Dan setelah nelpon Nisha dan Amal sambil nangis-nangis, kita semua langsung pesen tiket gitu. Amal, Sela, Nisha berangkat dari Jogja dan gue berangkat dari Jakarta. Untung tiketnya masih ada gitu, karena berangkatnya tuh benar-benar mepet gitu. Berangkatnya jam 7 malam, dan waktu itu sekitar jam 4 sore gitu. Gue langsung berangkat, dianterin bokap gue. 15 jam perjalanan dari Jakarta ke Malang naik kereta. Akhirnya ketemu keluarganya Riri, terus datang ke makamnya Riri karena Riri langsung dimakamkan hari itu, dan gue nyampainya kan besok harinya. Gue nggak lama juga di sana, kayak pas besoknya nyampe sorenya gue udah beli tiket lagi untuk pulang karena tanggal 7 ya gue ada meeting online. Semuanya kerasa aneh, sedih, dan jujur bingung banget karena pertama ini teman dekat dan banyak hal gitu, banyak sekali hal yang tidak terjawab gitu sebenarnya. Tapi ya udah, kita merelakan diri dan kita mendoakan benar-benar Riri pantas banget dapet tempat yang terbaik gitu di alam terbarunya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Kak apa tahu ngomong gini. Dadah nenek. Semangat sekolahnya ya. Ini ada tangga di sana, cuman karena udah lama nggak dipakai jadi. Oke lah, touch up. Yeay.
gelap. Ih. Hello Singapore. Gak kelihatan lagi. Jadi tadi kan pesawatnya itu delay lama banget sampai 2 jam. Terus pas sampai di Singapura ternyata pesawatnya itu nggak ada lagi di hari itu, jadi harus besok. Terus dikasih hotel. Nah besoknya itu jam 9 malam gitu, jadi 1 hari itu teteh nginep di hotel. Kasurnya ini ada tempat duduknya gitu, di lemarinya gede banget. Kamar mandinya juga gede banget, lihat. Tapi capek banget ya Allah. Oke, doain besok. Karena mau bobo. Sekarang jam 3 pagi.